Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahratul Ariska dari kelas 1D Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah agama Islam. Yang pertama tentang urgensi ilmu agama, yang kedua tentang manusia, yang ketiga tentang ibadah, yang keempat tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kelima tentang iman, yang keenam tentang al-Islam, yang ketujuh tentang al-Ihsan dan hari kiamat. Untuk yang pertama, kita masuk ke materi tentang urgensi ilmu agama. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yang kemudian direduksi menjadi salah satu kosakata bahasa Indonesia. Secara kebahasaan, ilmu berarti pengetahuan dan merupakan lawan dari kata jahal yang artinya ketidaktahuan atau kebodohan. Kata ilmu biasa disepadankan dengan kata Arab lainnya, yaitu ma'rifah, pengetahuan, fikih, pemahaman, hikmah, kebijaksanaan, dan syuur, perasaan. Ma'rifah adalah padanan kata yang sering digunakan. Salah satu bukti bahwa Al-Quran memberikan perhatian yang serius tentang ilmu pengetahuan adalah dengan diturunkannya wahyu pertama, Quran Surat Al-Alaq, ayat 1 sampai dengan 5. Selain itu, pengertian Al-Quran tentang ilmu pengetahuan dibuktikan dengan banyaknya ayat yang memerintahkan kepada kita untuk berpikir, melihat, merenungkan alam semesta. Ayat yang dimaksud adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 185. Bunyi ayat di atas adalah sebagai berikut. Quran Surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allazi 'allama bil qalam. Yang mengajar manusia dengan pena. Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Bunyi dari Quran Surat Al-A'raf ayat 185 yaitu awalam yanzuru fi malakuti wal ardi wa ma khalaqallahu min syai' wa an asa ayyakuna qad taraba ajaluhum fabi ayyi haditsin ba'dahu mu'minun. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Untuk materi yang kedua, yaitu tentang manusia. Menurut Islam, manusia adalah makhluk yang paling sempurna. Ia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Manusia dalam Al-Quran adalah makhluk yang dilahirkan dalam keadaan suci. Pendidikanlah yang dapat mengubah dan menentukan manusia menjadi manusia yang konkret. Al-Quran memberi gambaran tentang manusia sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan kata yang terdiri dari alif, nun, dan sin, semacam insan yang dalam bahasa artinya dapat dilihat dari sisi psikologis dan sisi sosial, yaitu anmas. Yang kedua, menggunakan kata bashar atau dari sisi fisiknya. Yang ketiga, menggunakan kata Bani Adam atau seluruh kaum. Ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perkembangan kejadian manusia adalah Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai dengan 14 yang berbunyi walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu rahim. Summa khalaqnan
falaqatan faqalaqnal alaqata nutfatan faqalaqnal mudghata 'idhaman fakasawnal 'idhama lahman summa ansa'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka maha sucilah Allah, pencipta yang paling baik. Untuk materi yang ketiga, yaitu tentang ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulnya untuk mengajak manusia agar menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah untuk beribadah termaksud dengan jelas dalam Al-Quran pada surah Al-Anbiya ayat 25. Menunaikan ibadah menjadi kewajiban atau perintah beribadah juga termasuk dalam surah Al-Bayyinah ayat 5. Secara umum, konsep ibadah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, ibadah mahdhah adalah ibadah yang telah ditentukan oleh dan menjadi syariat bagi umat Islam. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah atau umum atau mu'alamah merupakan segala perbuatan yang mendatangkan kebaikan dan melakukan dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bunyi dari surat Al-Anbiya ayat 25 yaitu wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Dan kami tidak mengutus seorang pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Bunyi surat Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Untuk materi yang keempat, yaitu tentang Allah. Allah adalah suatu perwujudan yang nyata dari zat yang maha kuasa, maha mengetahui dan maha penyayang yang disembah oleh manusia, khususnya yang beragama muslim. Allah adalah satu-satunya Tuhan, tanpa sekutu, tidak beranak, dan tidak untuk diperanakkan. Allah itu Esa, Allah itu maha kuasa, maha pencipta langit dan bumi serta segala isinya yang terlihat maupun tidak terlihat. Allah sebagai ruh yang tidak terbatas, abadi dan tidak terganti pengetahuannya, kebijaksanaannya, kekuasaannya, kebaikannya, dan dalam kebenarannya. Penyebutan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang menciptakan langit dan bumi serta makhluk hidup lainnya termasuk dalam ayat suci Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 24 dan surat Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahu asma'ul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa. Dia memiliki nama-nama indah. Apa yang di langit dan di bumi bertasbih kepadanya, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana. Surah Al-An'am ayat 102 yang berbunyi Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Itulah Allah, Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu.
Untuk materi selanjutnya yaitu materi kelima tentang iman. Pengertian iman menurut istilah adalah tambatan hati yang diucapkan dan dilakukan merupakan satu kesatuan. Iman adalah meyakini atau mengakui sesuatu dengan kesungguhan hati. Iman yang mesti diyakini seorang muslim sebagai berikut. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, tentang iman kepada kitab kita. Yang keempat, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Keutamaan iman dalam Quran surat Al-Imran ayat 139 dan Quran surat Hud ayat 23 yang berbunyi, wala tahinu wala tahzanu wa antumu a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Surah Hud ayat 23 yang berbunyi, innal ladina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh dan merendahkan diri kepada Tuhan mereka, mereka itu adalah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Untuk selanjutnya yaitu materi keenam tentang al-Islam. Agama adalah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah, larangan serta petunjuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Islam adalah nama agama Allah yang diwahyukan kepada para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW. Bunyi dari Quran surah Ali Imran ayat 19 yaitu inna dina indallahil islam wa ma ihtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bahyam bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu, karena kedengkian di antara mereka. Barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Quran surat Ali Imran ayat 83. Afa ghayra dinillahi bayyu nawalahu aslama man fis samawati wal ardi tayyi'an wa karhaw wa ilaihi yurja'un. Maka mengapa mereka mencari agama yang lain selain agama Allah, padahal apa yang di langit dan di bumi berserah diri kepadanya, baik dengan sikap maupun terpaksa, dan hanya kepadanya mereka dikembalikan. Untuk materi yang terakhir yaitu materi ketujuh tentang al-ihsan dan hari kiamat. Ihsan adalah satu rangkaian tak terpisahkan dari sikap hidup setiap muslim yang beriman dengan kehidupan sehari-hari, baik mengenai soal-soal pribadi maupun soal-soal kemasyarakatan. Keihsanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu taat dan tunduk kepadanya yang dapat dihitung satu persatu dalam Quran surat Ibrahim ayat 34 dan Quran surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal ihsana la zalumun kafar. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.
Quran Surat Al-Qasas ayat 77 yang berbunyi, wattawi fima atakallahu darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian presentasi ada kesalahan kata atau pengucapan ayat-ayat surah yang kurang baik, karena manusia adalah tempatnya salah, luput. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.